When you know who you are, and you know what you got, and you know His promise, never try to impress anybody. Kalau tahu siapa engkau yang sebenarnya di dalam Tuhan, engkau tahu apa yang engkau telah dapatkan dari Tuhan, dan engkau tahu apa janji-janji Tuhan dalam hidup saudara, saudara tidak perlu berusaha untuk menyenangkan semua orang atau mengesankan semua orang. Saya bisa menambah itu, kalau saudara tahu siapa saudara yang sebenarnya, saudara tahu apa yang kau lakukan adalah panggilannya, maka saudara tidak perlu takut untuk bicara dengan siapa saja mengenai apa yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara. Amin. Selama apa yang kau lakukan ialah untuk memuliakan nama Tuhan. Selama yang engkau lakukan ialah untuk membesarkan nama Tuhan. Selama yang kau lakukan adalah bukan untuk membesarkan kepala saudara, Tuhan akan menolong saudara. Hari Minggu sore, ada seorang pasangan suami istri yang pengen ketemu saya di hotel. Dia tinggal di Surabaya, dia melakukan sebuah pelayanan yang lintas Indonesia. Orang ini dipercaya oleh yayasannya Pak Habibie dan juga dipercaya oleh yayasannya Bapak Hamengkubuwono, karena istrinya Pak Hamengkubuwono itu adalah ketua CSR. Dan dia bilang, kami ada dana 30 miliar. Apa yang mau dilakukan dengan 30 miliar? Orang mencari kami. Saudara, kalau kita tahu apa yang kita lakukan, kita tahu siapa kita tahu bahwa yang kita lakukan adalah untuk kemuliaan nama Tuhan, jangan takut melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Siapa saudara di dalam Tuhan? Identitas saudara ini sangat penting, karena saya ketemu seorang hamba Tuhan kemarin di Ambon yang sebetulnya dia punya gelar. Dia juga seorang dosen, tapi dia takut untuk melakukan sesuatu. Akhirnya dia tidak bisa maksimal. Saya bicaranya mungkin 10-15 menit, ini hamba Tuhan senior, saudara. Dan saya mengatakan kalau engkau tidak memaksimalkan apa yang Tuhan sudah taruh dan kesempatan bertahun-tahun untuk belajar sampai mendapatkan gelar, tapi tidak dimanfaatkan karena takut orang, karena takut apa kata mereka, engkau bertanggung jawab di hadapan orang. Di surga tidak akan dibandingkan dengan orang lain. Karunianya lain. Pemberian dan deposit yang Tuhan taruh dalam hidup juga lain. Tidak mungkin Tuhan membedakan saya dengan Benihin. Tidak mungkin. Makanya jangan suka membanding-bandingkan diri saudara dengan yang lain. Di surga, saudara akan dibandingkan dengan dirimu sendiri. Apa yang kau dapatkan dari Tuhan? What you got? Apa yang saudara Tuhan berikan dalam hidup saudara? Berapa karunia yang sudah terima? 1, 2, 3, 4, atau 5. Kalau dapat 2, jangan iri dengan yang dapat 5. Masing-masing punya porsinya sendiri-sendiri. Anda akan dibandingkan dengan dirimu sendiri. Kalau saudara dikasih 4 karunia, kemudian selama hidup hanya 1 yang dimaksimalkan, maka yang 3 harus dipertanggungjawabkan di hadapan. Amin. Kalau saudara mendengar bahwa kita tidak akan dibandingkan dengan yang lain, maka saudara-saudara, kita ini berurusan dengan Tuhan. Masing-masing akan mempertanggungjawabkan diri kita di hadapan Tuhan. Saudara tidak akan mempertanggungjawabkan karunia orang lain. Saudara mempertanggungjawabkan karuniamu. Sudah maksimal atau belum? Kalau apa yang kau lakukan hanya untuk menyenangkan diri sendiri dan tidak memaksimalkan apa yang Tuhan depositkan dalam hidup saudara, suatu saat saudara akan menyesal. Ingat baik-baik rumusan sukses. Menurut Pak John Maxwell, sukses adalah menemukan tujuan hidup, memaksimalkan potensi diri, menebar kebaikan sepanjang perjalanan hidup kita. Orang-orang yang sukses adalah orang yang sudah menemukan tujuan hidup dan memaksimalkan karunia yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Apa artinya? Kalau memang karuniamu adalah seorang penyanyi, seorang worshiper, seorang pemimpin ibadah, lakukanlah dengan maksimal. Lakukanlah dengan baik, kembangkanlah dirimu. Kalau karuniamu adalah masalah dengan baik. Gunakanlah kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan dengan tanganmu, sehingga orang-orang yang ada di sekitarmu diberkati. Amin. Kalau karuniamu adalah menyampaikan firman, sampaikanlah dengan baik. Waktu saudara menyampaikan firman dan orang diberkati, luar biasa, saudara-saudara. Jadi, kalau kita maksimal, kalau kita tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita dapatkan itu dari Tuhan, dan kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan, dan kita tahu siapa kita di dalam Tuhan, dan kita pegang janji-janji Tuhan, saudara akan menjadi orang yang luar biasa. Saya kasih tahu nih, ini rahasianya. Amin. Saudara tahu siapa saudara? Umat pilihan Allah, bangsa yang kudus, imamat rajani,
Kepunyaan Allah, siapa lagi? Orang yang ditebus, siapa lagi? Siapa saudara? Disertai oleh Tuhan. Siapa saudara? Saudara berharga di mata Tuhan. Saudara, ini kelihatan kalimat klise, kalimat yang sering diulang-ulang. Coba diresapi. Berharga di mata Tuhan. Kalau di mata Tuhan aja, saudara sudah berharga tanpa barang-barang berharga. Kalau harga saudara ditentukan oleh emas, perak, dan permata, kemungkinan di antara saudara akan waktu lahir pegang gelang, pegang kalung, pegang cincin, atau menggenggam emas, atau batu akik dari bacan. Ada yang waktu lahir memegang sesuatu. Kalau ketenaran membuat orang berharga, mungkin waktu sudah lahir sudah pegang ijazah atau sertifikat, ya kan? Atau diploma, atau gelar, atau medali. Tapi kita berharga di mata Tuhan bukan karena semua yang kita miliki, karena Anda diciptakan oleh Allah yang luar biasa. Saya mengulangi lagi. Saudara yang lain sudah tahu. Allah menciptakan saudara bukan Allah butuh saudara. Dengar? Allah menciptakan saudara karena Allah menginginkan. You are wanted, not needed. Saya diinginkan. Allah menciptakan saudara bukan karena Allah butuh saudara. Allah itu maha cukup segalanya. Dia tidak perlu saudara. Amin. Tetapi Allah menginginkan saudara. Yang cewek-cewek tahu mana lebih baik diperlukan atau diinginkan. Di hadapan Allah, Allah menginginkan saudara. Kenapa? Kenapa Allah menginginkan saudara? Karena Allah perlu objek untuk menyatakan kasih setianya. Karena kasih itu selalu perlu objek. Amin. Saya ulangi lagi. Allah sebetulnya pada hari pertama sampai hari kelima sudah menciptakan semua. Bulan, matahari, bintang, binatang di laut yang merayap, tumbuh-tumbuhan. Semua ada. Semua binatang ada. Dan pada waktu semua sudah diciptakan, Allah masih merasa mereka tidak bisa menerima objek kasih Allah sehingga bisa diajak berhubungan dalam arti relationship dan mengekspresikan kasihnya. Tidak bisa. Karena itu binatang atau benda mati. Maka Allah menciptakan makhluk yang lain. Bukan alien. Allah menciptakan makhluk yang memiliki DNA. Segambar dengan dia. Kenapa segambar dengan dia? Supaya bisa mengekspresikan kasih sayangnya. Maka diciptakan Adam dan Hawa. Diciptakan Adam dulu. Ya kan? Adam dulu diciptakan. Saya kurang tahu berapa tahun dia diciptakan tanpa Hawa. Tetapi Allah menyadari pada waktu dia mengekspresikan kasihnya kepada Adam. Jadi Adam adalah manusia pertama yang menjadi ekspresi objek kasih Allah. Karena kasih itu perlu objek. Ditolak cintanya itu menyakitkan. Kenapa? Karena cinta itu perlu objek penerima. Tidak ada gunanya Anda punya cinta segudang, tapi kalau tidak ada satupun orang yang bisa menerima, tidak ada gunanya, kalau saudara akan menderita. Begini, Allah sudah menemukan objek, namanya Adam. Tapi Adam yang menerima kasih Allah, dia juga perlu objek untuk menyalurkan kasihnya. Tidak mungkin dikasih zebra, atau kera, atau kucing, ular yang ada di Taman Eden. Dia belum menemukan. Allah tahu, hei Adam juga perlu. Maka diciptakanlah wanita, dan itu yang sepadan juga dengan dia, supaya bisa menjadi objek kasih setianya. Maka diciptakanlah Hawa. Itulah sebabnya yang namanya kasih Allah itu begitu luar biasa. Kita dikasih oleh Allah karena Allah ingin menjadi objek kasih setianya. Dengar baik-baik, ini luar biasa. Pewahyuan ini luar biasa. Sayang sekali dosa membuat hubungan itu terhenti. Dosa menjadi penghambat di mana kasih itu susah untuk terhubung, ya kan? Dosa membuat manusia tidak bisa terhubung dengan Allah, atau Allah tidak bisa menghubungi atau terhubung dengan manusia. Padahal cinta itu membutuhkan hubungan. Siapa yang jatuh cinta di sini? Saudara pengen terus terhubung dengan orang itu, ya kan? Saudara selalu pengen dekat-dekat dengan orang itu. Saudara pengen dekat-dekat bergandengan tangan dengan orang. Mungkin mau memeluk orang yang saudara cintai. Karena dosa, hubungan manusia dengan Allah terhalang. Apa yang dilakukan karena Allah mengasihi saudara dan masih membutuhkan saudara sebagai objek. Ingin menjadi objek yang terus-menerus. Yang bisa menerima kasih Allah. Karena kasih Allah tidak terbatas. Maka dia datang sendiri dalam diri Yesus Kristus untuk mengembalikan saudara. Mengembalikan hubungan itu. Supaya saudara masih bisa menyebut Abba, ya Bapa. Karena kasih perlu objek. Dan objek itu terus-menerus. Amin.
Oh, saudara suatu saat akan mati, tapi jangan takut, karena saudara nanti akan dijemput kembali. Bahkan sebelum itu, dia berjanji, aku menyertai kamu senantiasa. Kenapa? Bukan karena dia memerlukan pertolongan saudara, bukan. Karena dia ingin saudara. Saudara paham itu ya? Ini luar biasa pewahyuan ini. Bahkan ujung-ujungnya nanti, kita akan bersama dengan dia selama-lamanya. Dia datang menjemput kita karena apa? Anda adalah objek kasih Allah. Jadi tanpa harta, tanpa tahta, tanpa permata, Anda sudah dikasihi oleh Allah. Hanya dosa saja yang memisahkan saudara dengan Allah. Maka jagalah hidupmu supaya kita selalu terhubung dengan Allah. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita berada, kita punya akses untuk kasih Allah. Dan kasih itu punya kekuatan yang luar biasa. Dengar, kasih punya kekuatan yang luar biasa. Kasih bisa memulihkan. Kasih bisa membuat Anda semangat menjalani kehidupan. Kasih bisa membuat Anda berkorban apa saja demi kasih sayang. Amin. Siapa yang waktu pacaran korban apa saja demi orang yang Anda cintai? Cuman begini saudara, saudara yang sudah mencintai seseorang dan belajar mencintai seseorang, cinta ini juga rawan. Cinta bisa membuat semangat hidup, cinta bisa membuat orang berbahagia dalam hidup, cinta membuat orang bersemangat dalam hidup, tapi cinta juga yang sudah membunuh banyak orang. Katanya berapa banyak orang yang stres, depresi, sampai gila, bahkan bunuh diri karena putus cinta, terlalu banyak juga. Oleh karena itu, jangan sampai Anda merasa seperti tertolak oleh karena saudara membutuhkan cinta. Kalau engkau sudah merasakan cinta dari Allah yang luar biasa, kemudian kok sampai hari ini belum menemukan objek cinta, Allah pasti punya waktu yang tepat buat saudara. Karena Allah mencintai saudara. Allah tidak ingin melihat saudara menderita. Dia pasti punya orang yang tepat yang akan dikirim dalam hidup saudara untuk menjadi objek cinta saudara. Amin. Bahkan Allah melakukan segala macam cara untuk membuat saudara bahagia. Semua diberikan supaya saudara bahagia. Itulah sebabnya waktu manusia pertama lahir di dalam dunia ini, atau ada dalam dunia ini, Allah menciptakan taman yang indah. Allah tidak menempatkan Adam dan Hawa di gunung atau di padang gurun, tidak. Diciptakan di sebuah taman. Kenapa? Allah ingin manusia bahagia. Amin. Makanya manusia tidak diciptakan hari pertama, dia diciptakan pada hari ke-6. Hari pertama, hari kedua, sampai hari kelima, seluruh kebutuhan manusia mulai matahari, udara, makanan, pemandangan yang bagus semua diciptakan lebih dahulu karena Allah ingin kita hadir dan kita bahagia. Oleh karena itu, bersyukurlah kepada Tuhan dan nikmatilah kasih-Nya setiap hari. Bisa merasakan kasih Tuhan? Amin. Orang yang penuh cinta dan bisa menerima siapa dia dicintai oleh Allah. Saudara tahu, saudara dicintai oleh Allah dan janjinya begitu banyak bahwa dia akan memperhatikan saudara. Saudara tidak perlu mengesankan setiap orang dan takut dengan orang. Amin. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.